Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadan Mahmud dari kelas BKI 5B dengan NIM 2301030025. Saya dari Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah dari program studi bimbingan dan konseling Islam. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang etika dalam konseling multibudaya, yaitu apa saja isu-isu etika yang dihadapi oleh konselor dalam konseling multibudaya. Dalam konseling multibudaya, konselor dapat menghadapi beberapa isu etika, antara lain yaitu yang pertama adalah bias budaya. Konselor mungkin memiliki bias budaya yang tidak disadari, yang dapat mempengaruhi cara mereka memahami dan menangani kasus. Yang kedua yaitu kompetensi budaya. Konselor mungkin tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup untuk menangani klien dari latar belakang budaya yang berbeda. Yang ketiga yaitu persetujuan informed. Konselor harus memastikan bahwa klien memahami dan setuju dengan proses konseling, namun bahasa dan budaya dapat menjadi hambatan dalam proses ini. Yang keempat yaitu batasan profesional. Konselor harus memastikan bahwa mereka tidak melanggar batasan profesional, namun dalam beberapa budaya, konselor batasan profesional dapat berbeda. Yang kelima yaitu diskriminasi. Konselor harus memastikan bahwa mereka tidak melakukan diskriminasi terhadap klien berdasarkan latar belakang budaya, agama, atau orientasi seksual. Yang keenam yaitu penggunaan interpreter. Konselor harus memastikan bahwa interpreter yang digunakan tidak mempengaruhi proses konseling dan menjaga konfidensialitas klien. Berikutnya itu bagaimana konselor dapat memastikan bahwa mereka mematuhi prinsip-prinsip etika dalam konseling multibudaya. Untuk memastikan bahwa mereka mematuhi prinsip-prinsip etika dalam konseling multibudaya, konselor dapat melakukan beberapa hal berikut. Yang pertama adalah pendidikan dan pelatihan. Konselor harus terus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka tentang konseling multibudaya dan etika melalui pelatihan dan pendidikan berkelanjutan. Yang kedua yaitu kesadaran diri. Konselor harus menyadari bias dan asumsi mereka sendiri tentang budaya lain dan bagaimana hal ini dapat mempengaruhi proses konseling. Yang ketiga yaitu konsultasi dengan kolega. Konselor harus berkonsultasi dengan kolega yang memiliki pengalaman dalam konseling multibudaya untuk mendapatkan saran dan umpan balik. Yang keempat yaitu menggunakan kode etik. Konselor harus memahami dan mematuhi kode etik yang berlaku dalam profesi mereka, seperti kode etik Asosiasi Konselor Amerika, yaitu ACA, atau kode etik Asosiasi Psikologi Indonesia. Yang kelima itu menghargai perbedaan. Konselor harus menghargai perbedaan budaya klien dan tidak memaksakan nilai-nilai atau asumsi mereka sendiri tentang budaya dan tertentu. Yang keenam yaitu menggunakan pendekatan yang fleksibel. Konselor harus siap untuk menyesuaikan pendekatan konseling mereka dengan kebutuhan dan preferensi klien dari latar belakang budaya yang berbeda. Yang ketujuh adalah mendokumentasikan proses konseling. Konselor harus mendokumentasikan proses konseling dan keputusan yang diambil, serta memastikan bahwa klien memahami dan setuju dengan proses konseling. Yang kedelapan yaitu menghargai umpan balik. Konselor harus meminta umpan balik dari klien tentang bagaimana mereka dapat meningkatkan pendekatan konseling mereka dan mematuhi prinsip-prinsip etika. Dengan melakukan hal-hal yang tadi saya jelaskan, konselor dapat memastikan bahwa mereka mematuhi prinsip-prinsip etika dalam konseling multibudaya dan memberikan layanan dan yang berkualitas kepada klien dari latar belakang budaya yang berbeda. Terima kasih.